سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, umur yang panjang. Allah masih pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, bulan yang mana Allah jadikan pahala daripada kita umat Islam khususnya dilipat gandakan di bulan Ramadan, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Nah, sekarang yang akan kita baca ini adalah fadail syahri Ramadan, fadilah atau keutamaan daripada bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan begitu banyak, begitu besar. Sebelumnya sudah kita tahu atau telah kita dengarkan daripada Habib Idrus dalil-dalil diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, entah itu daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Maknanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu belum diwajibkan yang namanya berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan sebelum hijrah dan tahun pertama di hijrah itu belum diwajibkan. Nanti tahun kedua bulan Sya'ban tepatnya turun perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lantas bagaimana umat Islam sebelumnya? Apakah ada berpuasa? Ada, berpuasa ada, tapi bukan di bulan Ramadan. Berpuasa selain bulan Ramadan. Di antaranya puasa dulu yang diwajibkan adalah pada hari Ashura. Nah, saat Nabi SAW hijrah mendapati orang-orang Yahud itu berpuasa. Nah, maka Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa ini hari Ashura? Nah, mereka katakan, ya wahai Muhammad, pada hari seperti ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sayyidina Musa alaihi salam. Maka kami berpuasa syukran lillah, terima kasih kami sama Allah. Kami berpuasa karena telah menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Nah, Rasulullah katakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini umat Islam lebih berhak bergembira atas kemenangan yang Allah berikan kepada Sayyidina Musa terhadap Fir'aun daripada kalian. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya berpuasa juga di hari Ashura. Tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa, berpuasa. Nah, bukan tunggu jadi orang yang bertakwa dulu baru berpuasa. Salah. Berpuasa dulu, dengan puasa tadi maka akan Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Beramal dulu, beramal. Juga puasa ini bukanlah hal yang mudah, perlu mujahadah. Perlu apa? Perlu mujahadah, perlu kesungguhan dari seseorang yang mau melaksanakan puasa. Sama seperti jihad, berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga berpuasa. Makanya kalau kita mau melihat di dalam Al-Qur'an itu, ketika Allah mewajibkan kepada kita umat Islam untuk berpuasa, Allah menggunakan lafaz kutiba alaikumus syiyam, pakai kutiba, diwajibkan bagi kalian, ditetapkan bagi kalian. Ketika Allah memerintahkan kita umat Islam untuk berjihad di jalan Allah, Allah juga pakai kutiba, kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Maknanya apa? Mujahadah kita ketika berpuasa
tidak kurang daripada mujahadah kita ketika berperang melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berpuasa itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan di dalam menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membatalkan puasa bukan hanya makan, minum ataupun berhubungan suami istri dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Kalau mau bicara di luar. Bukan hanya itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Maknanya membatalkan pahala puasa, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sabdakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash atau illa al-ju' wat ta'ab." Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali al-ju' wal 'atash, asa lapar dan haus saja. Yang dia dapat ketika dia berpuasa lapar, haus, pahalanya tidak ada. Kenapa? Sia-sia. Puasa tapi tidak bisa menjaga pandangannya. Puasa tapi tidak bisa menjaga mulutnya daripada berkata yang kasar, daripada berbohong, daripada namimah, mengadu domba temannya, daripada ghibah. Puasa tapi tidak bisa menjaga hatinya. Puasa tapi tidak bisa menjaga tangannya daripada menjahili temannya. Nah, ini semua orang-orang yang berpuasa yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sabdakan, khamsun yuftinna bihinna shaim. Ada 5 perkara yang mana kalau dikerjakan maka membatalkan puasa seseorang. Maknanya membatalkan pahalanya. Kata Rasulullah, al-kadzib wan namimah wal ghibah wa qauluz zur wa syahadatuz zur. 5 perkara kata Rasulullah, kalau ada orang yang mengerjakan maka puasanya sia-sia, tidak dapat pahala. Al-kadzib, orang yang suka bohong. Puasa bohong. Puasa bohong. Ini membatalkan pahala puasa, tidak ada nilainya lagi puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa tapi ghibah, menggunjing, membicarakan temannya di belakang, ghibah. Puasa tapi an-namimah, tadi kita katakan mengadu domba, datang sama temannya di sini, kau dibilang tidak baik sama fulan, datang sama fulan, kau dibilang begini sama fulan. Supaya apa? Supaya temannya tadi itu kelahi, supaya kedua temannya tadi itu bermusuhan. Ini namimah. Qauluz zur wa syahadatuz zur, orang yang berbicara yang jelek, yang tidak baik, ataupun bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Ini semua yang membatalkan pahala puasa. Kemudian keutamaan daripada bulan Ramadan yang disampaikan di dalam kitab sini, entah itu keutamaan bulan Ramadan itu sendiri atau keutamaan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di ayat yang pertama sudah Allah katakan dalam Al-Quran, as-sa'imina was-sa'imat wal-hafidhina wal-hafidhat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Orang laki-laki yang berpuasa ataupun perempuan yang berpuasa, ini maknanya berpuasa di bulan Ramadan, atau yang dimaksud berpuasa kapanpun itu, ini maknanya memperbanyak puasanya. Orang yang suka memperbanyak puasa, bukan hanya di bulan Ramadan dia berpuasa, Senin Kamis dia berpuasa, Ayyamul Bid dia berpuasa, hari-hari besar yang dianjurkan untuk berpuasa dia melakukan puasa, Asyura, Arafah dan lain sebagainya. Wal hafidhina wal hafidhat, laki-laki ataupun perempuan yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kemaluannya daripada al-fawahish wal iyadu billah. Adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, orang-orang yang memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahum maghfiratan
wa ajran 'azima. Maka Allah persiapkan bagi mereka itu pahala yang besar. Allah persiapkan bagi mereka maghfirahnya, pengampunannya, dan juga pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini berkaitan ketiganya itu. Maknanya apa? Orang kalau berpuasa, dia pasti menjaga yang namanya kehormatannya daripada kejelekan. Kalau dia sudah menjaga kehormatannya, maka dia termasuk orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita kalau berpuasa, bukan hanya puasa saja yang kita dituntut, tapi menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Selain berpuasa, selain di bulan puasa pun kita dituntut untuk menjaga itu semua. Maka di bulan Ramadan pun lebih ditekankan lagi. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah katakan nanti di akhirat, di surga, Allah katakan sama orang-orang yang banyak berpuasa di dunia, Allah katakan sama mereka, kulu washrabu, sekarang waktunya kalian makan, minum, tidak ada lagi yang namanya lapar, haus, tidak ada. Sekarang di surga waktunya untuk makan, minum, kata Allah. Kenapa? Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian, minumlah kalian dalam keadaan enak, dengan nikmat. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sebabnya apa? Amal kebaikan kalian yang telah kalian kerjakan di dunia. Maknanya daripada puasa salah satu amal kebaikan. Bahkan amal kebaikan yang paling baik salah satunya puasa. Dalam ayat dalam hadis qudsi Allah katakan, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, maknanya kurang lebih bahwasanya setiap amal saleh seorang hamba itu akan Allah berikan sama dia pahalanya, dilipat gandakan. Satu kebaikan yang kita kerjakan akan Allah berikan 10 balasannya, 10 kebaikan atau lebih sampai 700. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untuk saya dan saya yang akan membayarnya langsung. Saya yang akan membayar dia. Ayo jelas ya. Saya yang akan membayarnya. Saya sendiri, kata Allah, yang akan memberikan pahalanya kepada mereka yang suka berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law adhina Allah ta'ala lis-samawati wal ardi an takallama labasyarata man shama syahra ramadhana bil jannah." Kata Nabi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengizinkan langit maupun bumi untuk dapat berbicara, maka mereka akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa kabar gembiranya? Allah masukkan mereka ke dalam surga. Maknanya orang kalau bisa menjaga Ramadannya dengan baik, maka jaminannya surga. Jaminannya surga. Karena menjaga ibadah puasa tadi kan kita sudah katakan perlu mujahadah yang besar, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Puasa itu perlu mujahadah yang besar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Ini semua daripada keutamaan orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ba'adallahu bidzalikal yawma wajhahu 'anil nari 70 kharifan, kecuali akan Allah jauhkan dia, sebab puasanya yang satu hari tadi itu Allah jauhkan dia daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kharifan, sejauh 70 parit. Maknanya sejauh-jauhnya akan Allah jauhkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan huwa syahrul sabri was sabru thawabuhul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga bersabda bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan sabar.
sabar. Orang lain makan, kita nahan tidak makan. Lihat orang lain di siang hari ada minum, kita menahan diri untuk tidak minum. Sabar ketika diganggu oleh teman, dibuat marah, dibuat jengkel, kita sabar menahan supaya tidak marah, supaya tidak keluar dari mulut kita perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor. Kita menahan diri, sabar. Tapi kata Rasulullah, sabar itu balasannya adalah al-jannah. Orang yang sabar itu balasannya surga. Orang yang sabar balasannya surga. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Dalam hadis ini Nabi membagi Ramadan itu menjadi 3 bagian. 10 hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Ramadan itu 10 hari pertama yaitu rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Awsatuhu maghfirah. 10 hari kedua itu maghfirah daripada Allah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu 'idqun minan nar. 10 hari ketiga adalah pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketiga-tiganya juga berkaitan. Orang kalau mau mendapatkan pembebasan dari api neraka, maka harus terlebih dahulu mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari kedua. Kalau mau mendapatkan pengampunan, maka tidak mungkin kita mendapatkan pengampunan daripada Allah kecuali atas rahmatnya Allah. Maka syarat kita untuk mendapatkan pengampunan di 10 hari kedua, mendapatkan pembebasan daripada api neraka di 10 hari ketiga, harus betul-betul di 10 hari pertama. Supaya apa? Supaya dapat rahmatnya Allah. Syarat untuk mendapatkan maghfirah, dapat rahmat dulu. Karena kalau orang dapat maghfirah, maknanya dosanya diampuni, surga tempatnya. Dalam hadis Nabi katakan, la yadkhulu ahadukumul jannah illa bi'amalih, bal bi rahmatin min Allah. Tidaklah seorang dari kalian, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga itu dengan amalnya. Tidak ada orang yang masuk surga dengan Gom. Yang belakang sana. Dia. Yang di belakang siapa? Yang pakai peci putih dari mana? Yang batu tunduk itu mana? Yang di depan mana? Bukan. Di sebelahmu. Yang di sebelahmu mana? Ayo berdiri. Kau sudah. Ayo berdiri. Awas bercerita lagi. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Nabi katakan tidak masuk surga seseorang di antara kalian dengan amalnya, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibebaskan dari api neraka, cari dulu rahmatnya Allah di 10 hari pertama. Cari. Bahkan salah satu daripada hikmah Lailatul Qadar itu tidak diberitahu kepada kita kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita itu betul-betul menjaga kualitas ibadah kita dari malam pertama di bulan Ramadan sampai terakhir. Berharap apa? Supaya mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tidak harus di malam-malam terakhir, bisa jadi di malam pertama di bulan Ramadan. Ulama mengatakan seperti itu. Lailatul Qadar itu tidak harus di akhir-akhir Ramadan. Bisa jadi di malam pertama, bisa jadi malam kedua, bisa jadi malam ketiga, bisa jadi malam ke-10, malam ke-15, malam ke-20. Tidak ada yang tahu. Nah, itu hikmahnya untuk apa? Supaya kita betul-betul terus beribadah sejak malam pertama di bulan Ramadan, tidak putus ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak putus malam pertama dia beribadah, bisa jadi besok malam Lailatul Qadar, berarti besok malam saya harus lebih giat lagi beribadah.
malam kedua begitu. Bisa jadi besok malam bukan malam ini, berarti saya harus lebih giat lagi beribadah malam ketiga. Itu hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita jaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, orang yang seperti inilah yang berhak mendapatkan idgun minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya kita. Nah, sekarang alhamdulillah lingkungan kita mendukung untuk apa? Untuk kita memperbanyak amal saleh di bulan Ramadan seperti ini. Tidak ada hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Tidak ada hal-hal yang dapat mengurangi kualitas ibadah kita. Tinggal keseriusan dari kita sendiri saja. Tinggal keseriusan dari kita. Kalau kita betul-betul mau untuk menjaga lingkungan, sudah mendukung. Nah, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya. Kalau kita mau bermujahadah sedikit saja, maka ibadah kita Ramadan kita lebih baik daripada orang-orang yang di luar sana. Tapi kalau kita mau malas-malas, Ramadan libur, waktunya tidur, tidur di kamar, tidak usah ke masjid, tidak usah berjamaah. Akhirnya apa? Ramadan kita lebih buruk daripada mereka yang dibawa. Kenapa lebih buruk? Ustaz, dibawa ada yang lebih parah mungkin. Ya, mereka dibawa tapi dengan lingkungan yang tidak mendukung. Mereka dibawa dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang melalaikan mereka. Tapi kita di sini alhamdulillah tidak ada yang seperti itu. Lantas kita tidak bisa menjaga, maka kita lebih jelek daripada mereka. Kita lebih buruk daripada mereka. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, di surga itu ada satu pintu yang Allah khususkan untuk orang yang berpuasa. Maknanya yang memperbanyak puasanya. Nama pintunya Ar-Rayyan. Kata Nabi, ini pintu tidak dimasuki oleh orang lain. Tidak ada. Yang masuk di sini cuma orang-orang yang banyak berpuasa saja. Kalau mereka sudah masuk semua dari pintu Ar-Rayyan, maka pintu tersebut ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang masuk dari pintu tersebut. Pintu surga ada 8. Ada 8 pintu utama daripada pintu surga. Salah satunya yang paling besar adalah pintu Ar-Rayyan. Itu yang Allah khususkan untuk orang berpuasa. Nanti ada pintu-pintu yang lain. Ada pintu yang Allah khususkan untuk orang yang memperbanyak zikir. Ada pintu yang Allah khususkan untuk orang yang menyenangkan hati seorang muslim. Ada pintu yang Allah khususkan untuk mereka yang banyak sujudnya, yang banyak syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masing-masing ada pintunya. Tapi pintu yang khusus untuk orang berpuasa disebut dengan Ar-Rayyan. Kata Rasulullah, ini pintu khusus. Kalau sudah masuk orang-orang yang berpuasa sudah tidak ada lagi, Allah tutup. Tidak ada lagi yang masuk daripada pintu tersebut. Dan harapan kita semoga kita semua juga masuk dari pintu tersebut. Ada orang nanti di hari kiamat yang Allah bukakan bagi dia pintu surga cuma satu pintu saja. Sudah masuk lewat pintu tersebut. Ada yang Allah bukakan bagi dia 2 pintu. Nah, dia boleh pilih mau masuk lewat pintu mana. Ada yang 3 pintu. Ada yang Allah bukakan bagi dia untuk pintu surga semuanya Allah bukakan bagi dia. Tinggal dia mau pilih mau masuk lewat pintu yang mana. Mau masuk lewat pintu yang mana? Silahkan. Di antaranya mereka siapa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang membaca doa setelah wudu, kemudian membaca surah Anzalnahu fi Lailatul Qadar 3 kali, maka dikatakan di hari kiamat nanti dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang 8. Nanti dia tinggal pilih mau masuk lewat pintu mana, silahkan. Nah, ini khususnya, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Allahu a'lam. Sudah masuk Isra.